Fungsi baris tunggal. Fungsi baris tunggal. Tujuan pembelajarannya memahami bermacam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select. Dapat melakukan fungsi konversi. Teori dan percobaan tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut, yaitu membentuk kalkulasi pada data, modifikasi item data secara individual, manipulasi output dari sekumpulan baris, format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, mengkonversi tipe dalam kolom. Fungsi baris tunggal, fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Tipe dari fungsi baris tunggal yaitu karakter bilangan, kemudian tanggal, konversi, dan fungsi yang umum seperti NVL dan decode. Sintak penulisannya function, discode nama, kolom, expression, argumen 1 dan argumen 2. Fungsi karakter yaitu menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi fungsi konversinya yaitu lower, upper, dan elite cap, kemudian fungsi manipulasi, to concat, substring, range, br, dan lcat. Fungsi bilangan row 45 dan 26, sininya 45 93, throw 45 96, berarti menjadi 95 92, mode 600 300 jadi 100. Percobaan 1, tampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji dibagi komisi. Dan berikut skillnya. Kita jalankan di CMD. Terlebih dahulu memasukkan SQL Plus untuk masuk ke dalam program SQL Plus. Username kasih Scott dan passwordnya juga Scott. Oke, kita bisa. Kita ketikkan SQL nya tadi yaitu select name, sal, com, nvl, com, 0, di mode, salary, nvl, kurung com, 0, tutup kurung from employees. Ini hasilnya. Dan fungsi manipulasi karakter concat, string, jingnya digabung, dan substring pada string 1 dan 3 maka str, dan string panjangnya teks tersebut yaitu 6, string r berarti r pada string tersebut pada ketiga repeat. Oke. Percobaan 2, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai, gabung panjang dan nama pegawai, posisi beberapa huruf A dalam nama pegawai.
SQL nya, terus kembali, select concat rename job then rename string rename a from employees. Ini ada cara coba lagi, ini namanya kebanyakan from employees. Tambah. Oke. Ini tulisan lainnya ada yang salah. Nah itu select kontak non job yang length panjangnya nama tersebut sama string dengan a from employees. Kita akan tampilkan tabel bagian berikut ini. Fungsi tanggal seperti berikut, yaitu month between 1 September 95 11 Januari 94 sehingga berikut at month 11 Januari 94, 6 sehingga 11 Juli 94, next day, kemudian hasilnya berikut last day, hasilnya ada di sini. Ketiga yaitu untuk semua pegawai yang lebih telah bekerja kurang dari 12 bulan, tampilkan nomor pegawai, tanggal mulai kerja, jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja 6 bulan setelah bekerja, cuma setelah tanggal mulai kerja dan tanggal terakhir dari bulan pertama pada saat dia mulai bekerja. Skillnya yaitu select no, headed, month between date, headed, ini dialaskan dengan tenor, kemudian add month, headed, 6 dialiaskan dengan review, kemudian next day, headed, Friday, dan last name, last day, headed.
from employees where month between tak kurung sysdate, headgate kurang dari 200. Itu nggak ada karena bulan pertamanya itu nggak terhitung, juga kurang dari 300. Oke. Modification sysdate headgate selama dahulu, kemudian F6 headgate permanen dialaskan review, kemudian next day headgate Friday lagi itu last day headgate. From employees where month between tak kurung sysdate, headgate kurang dari 300. Maka hasilnya tabel berikut ini. Terdepan 4 yaitu tampilkan nama pegawai dan jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja, yaitu select name, sysdate hari sama dengan headgate dibagi 7, dikasih nama alias weeks from employees. Kita tampilkan bagi berikut. Fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data berikut, yaitu dari varchar atau char ke number, dari varchar ke date, kemudian dari number ke varchar, dan dari data ke varchar. Fungsi konversi secara eksplisit. SQL menyediakan konversi suatu nilai dari satu tipe data ke tipe data yang lain, yaitu char yaitu mengkonversi bilangan tanggal ke varchar atau format FNT, kemudian to number, char FNT mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format FNT, to date, char FNT mengkonversi karakter yang mempresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FNT. Default jika tidak diformat adalah DD
mon i. Cobaan 5 yaitu tampilkan nama tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FM DD mon y. Oke, scale-nya jalankan. Ini jenis itu Select name, tucar, date, FMDD, formatnya ini, kemudian years, y from employees. Maka akan tampilkan tabel berikut yaitu email dan tujuannya tadi. Oke. Percobaan 6 yaitu tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FM DD SPDH of man YYY FM HH MI SS AM. Kita menjalankan SQL-nya. Outputnya select name, tujar, edit, format tanggalnya sini menggunakan FM DD SPDH. Of month YY FMHH kedua MI kedua SS AM kurung from employees. Oke, cara lagi saya mencoba menjalankan lagi. Select name, tujar, edit, format tanggalnya yaitu FM DD SPDH of month years yaitu YYY FMHH T2 MI T2 SS AM T kemudian tutup kurung from employees. Maka akan ditampilkan ini namanya, kemudian tujar dengan pada berikut. Yang nomor 7 yaitu tampilkan gaji pegawai dengan format $99,99 untuk pegawai yang bernama Scott. Sini jalankan SQL tersebut, yaitu select tujar salary dot $99,999. Ya, alaskan gaji, kemudian from employees, dari tabel employees, where email sama dengan Scott, dimana namanya adalah email.
tampilkan gaji. Betul. Fungsi NV harus digunakan untuk mengkonversi nilai 0 ke nilai yang dikirimkan antara tipe data yang dikonversi. NVL com, 0, NVL health date, 1 Januari 97, dan NVL job job year. Cobaan 8, tampilkan nama, gaji, komisi, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai. Ini outputnya berikut. Select name, sal, com, commission, salary kali 12 ditambah NVL com, 0. Jadi komisinya yang tidak ada nilainya diganti menjadi nilai 0, dan from employees. Akan tampilkan tabel berikut ini: name, sal, dan com. Oke. Kemudian fungsi decode, yaitu menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan oleh case atau if, then, else. Sintaksnya berikut. Pertemuan 9 yaitu tampilkan pekerjaan dan gaji pegawai. Cara gaji pegawai yang direvisi dengan fitur kolom revisi gaji. Gaji yang direvisi berisi formula berikut. Pekerjaannya analis, gaji kenaikan gajinya 10%. Select job, salary, decode, job, analis, sal 33.1, 20%. Kemudian clock, salary kali 1.15. Sal 1.15. Kemudian manager, salary dikali 1,2. Dialaskan sebagai kolom sal. Kemudian revisi gaji, semua tadi dialaskan menjadi revisi gaji from employees. Oke. Coba lagi, jadi ada yang salah. Ini juga ada pembenarannya, itu tadi penulisan jobnya itu keliru menjadi job. Ini select job, salary, com, job,
jobnya itu analis, maka salarinya dikali 1,1. Kalau jobnya itu cloud, maka salarinya dikali 1,15. Kemudian kalau manajer, salarinya dikali 1,20. Itu semua dialaskan salary, kemudian semua tadi dialaskan menjadi revisi gaji top employees. Kita akan tampilkan tabel berikut. Ada job, salary, dan revisi gaji. Fungsi berseorang atau nested. Fungsi baris tunggal dapat di nested. Fungsi berseorang adalah nested dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Kedepannya menampilkan data pegawai yang tidak memiliki manajer. Kolom yang ditampilkan adalah nama pegawai, nama kolom manajer yang sudah dikonversi ke karakter dan diberi keterangan tidak punya manajer. Ini skillnya dan beserta outputnya. Saya juga menjalankan skillnya yaitu select name, NVL, to chart, NKR. Dialaskan tidak punya manajer. Kemudian top employees where NKR is null. Oke. Ini soal latihannya. Yang pertama, buat query untuk menampilkan tanggal, hari, dan beri judul tanggal. Masuk ke SQL Plus dulu dengan isi export dan dashboard score juga. Itu select district, state, dan Android. Oke, maka akan ditampilkan tanggal hari ini. Yang kedua ialah tampilkan nomor pegawai, nama gaji dan gaji setelah dinaikkan 15%. Ini outputnya, skillnya yaitu select MP number, inen, sal, salary dikali 1,15 atau 15%. No employees. Output sama. Kemudian untuk nomor 3 yaitu tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja. Beri judul review. Kemudian format untuk tanggal yaitu Monday the 24th of May 1982. Maka skillnya yaitu select, email, birthdate,
future, kemudian next day, 8 month, air date, 6, Monday, format tanggalnya yaitu FND, FMDD, FVTH, kemudian format, years atau YYYY dialiaskan dengan review ini dialiaskan dengan review, kemudian progress. Maka akan tampilkan output sebagai berikut, yaitu name, date, dan review. Soal nomor 4 yaitu untuk tiap pegawai tampilkan nama pegawai, kemudian hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, lakukan pembulatan ke atas atau round. Selanjutnya itu select in name, round, and between, kemudian state, date, dialiaskan dengan kolom bulan kerja dan kerja from employees. Ini ada error yaitu ternyata pada baris kedua penulisan siste yang pertama adalah siste, maka salah, harusnya siste. Ini ganti, oke. Bulan kerja, akan tampilkan name kemudian dan kerja tadi. Oke, lanjut soal nomor 5 yaitu buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisi informasi nama pegawai, gaji, kemudian sebulan tapi ingin ada kali gaji, beri judul kolom gaji impian. Itu select name, garis 2,
gajinya. Oke, itu lagi salary garis 2 bulan gajinya kami ingin garis 2 lagi, kemudian salary dikali 3 karena 3 adalah 3 kali lipatnya, yaitu salary dikali 3 kurung diarahkan menjadi gaji harian from employees. Maka akan diberikan gaji itu salah, itu gaji disimpan, kemudian gaji yang jumlah mengganti kata tadi. Warna buat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya. Kata kiri dan kolom yang kosong diisi dengan dolar, beri tabel gaji. Notebooknya skillnya yaitu select name, alpha salary, 15, dolar dialaskan menjadi gaji. Kemudian from employees ke tampilan yang berikut. Kemudian nomor 7 yaitu buat query untuk menampilkan nama pegawai yang tidak diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan huruf semua huruf kecil, diberi judul kolom nama, panjang nama pegawai di judul kolom panjang. Untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan huruf J, A, atau M, itu select init cap, name, dialaskan nama, kemudian blank, name dialaskan panjang, from employees, where email like A, jadi namanya itu diawali huruf A besar, kemudian email like J, kemudian email like M. Itu terdapat error karena belum dikasih or atau ataunya, sehingga perlu ditambahkan or. Ini jadi ini tadi. Nah ini dikasih or, kasih or. Oke, silahkan. Maka emailnya diganti dengan namanya, kemudian dan atau panjangnya tersebut. Kemudian soal nomor 8 yaitu buat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika semua sama dengan nol, ganti dengan keterangan tidak ada komisi dan beri judul komisi. Jadi select name, NVL,
to char, NPL to char, commission tidak ada komisi. From employees ini ada sarannya. Sekali lagi, table email, kemudian FVL to char, commission, tidak ada komisi.